Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana itqam minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikil qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa alihi al-athhar. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Allahu a'lam bimuradi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah melalui untayan takdir yang ditetapkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, hampir menuju sepertiga akhir kita melaksanakan ibadah saum, yang mana kita tahu bahwa 10 hari menuju akhir Ramadan adalah merupakan bulan pembebasan dari api neraka. Oleh sebab itu, patut kita berusaha dan mengusahakan diri kita ataupun terutama dan keluarga kita, supaya diri kita beserta keluarga terbebas jauh dari api neraka, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu sekalian, jagalah pula keluargamu sekalian dari api neraka. Kita berasa tatkala dalam rumah tangga kita hadir seorang istri, kita berasa tatkala hadir dalam rumah tangga kita anak-anak kita. Sementara terkadang kita merasa lupa bahwa istri dan anak itu adalah merupakan amanah yang sangat luar biasa yang Allah berikan terhadap kita. Jauh di luar sana banyak orang yang merasa kesepian rumahnya karena tidak ada istri dan karena tidak ada anak. Sementara tatkala Allah berikan terhadap kita seorang istri ataupun beberapa anak, terkadang kita hampir lupa hakikat dari istri yang Allah berikan terhadap kita dan hakikat dari anak yang Allah berikan terhadap kita, yang semata-mata tiada lain dan tiada bukan istri dan anak adalah merupakan amanah yang kelak di akhirat akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang kuliah subuh rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita jadikan kecintaan kita terhadap istri kita dan kecintaan kita terhadap anak-anak kita bukan sebatas cinta sampai di dunia, tapi mari berusaha kecintaan kita terhadap anak, kecintaan kita terhadap istri sampai terbawa ke akhirat. Sampai-sampai Allah memberikan sebuah kedudukan anak dan istri kita di dalam Al-Quran menjadi 4 bagian. Anak dan istri ada yang dijadikan sebagai musuh bagi orang tua ataupun bagi suami. Yang kedua, anak dan istri oleh suami ataupun oleh bapaknya sebagai fitnah, ujian. Yang ketiga, anak dan istri oleh suami ataupun oleh orang tua dari anak-anaknya sebagai zinatul hayatid dunia, merupakan penghias kehidupan dunia yang bisa melupakan orang tua ataupun suami kepada Allah. Dan yang keempat, anak dan istri kita ada yang dijadikan oleh suami ataupun oleh orang tua adalah sebagai qurratu a'yun, ketenangan orang tua,
kenikmatan sebagai suami dan orang tua nanti kelak di akhirat. Tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebagai hamba Allah yang diberikan akal gorizi, akal yang sehat, yang bisa menemukan hakikat kebenaran yang Allah berikan, tentu kita ingin mendapatkan anak dan istri kita sebagai qurrata a'yun, sesuai dengan firman Allah yang memberikan sifat-sifat dari ibadur rahman adalah mereka yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Salah satu ibadur rahman hamba Allah adalah mereka yang selamanya memohon kepada Allah, ya Allah jadikan anak-anakku, jadikan pula istri-istriku menjadi qurrata a'yun. Plus berarti di dalamnya adalah anak dan istri yang soleh dan salihah. Allah Rabbi, sejenak mari kita berpikir tatkala kita cinta terhadap anak, tatkala cinta kita terhadap istri, sementara tidak berusaha untuk menjadikan mereka qurrata a'yun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bisa jadi anak dan istri kita kelak di akhirat bisa menjadikan musuh bagi kita sebagai suaminya ataupun orang tuanya. Sampai Allah melarang terhadap kita sebagai orang mukmin, janganlah engkau jadikan anak-anakmu dan istri-istrimu adualakum sebagai musuh kelak di akhirat. Kita habis uang demi istri kita, kita habis uang demi anak kita. Dari mulai anak kita lahir, dari mulai kita berumah tangga dengan istri kita, sekian tahun anak kita biayai, dari mulai TK masuk SD sampai SMP, bahkan masuk di perguruan tinggi. Tapi naudzubillah tsumma naudzubillah, harta entah berapa miliar kita keluarkan demi anak dan istri kita, tapi jangan sampai kelak di akhirat menjadi musuh bagi kita yang bisa menjerumuskan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Naudzubillah. Ataupun naudzubillah tsumma naudzubillah, jangan sampai anak beserta istri kita tatkala nanti di akhirat justru menjadi fitnah, sebatas ujian serta mencemarkan nama baik orang tua, bukan sebatas di dunia tapi sampai kelak di akhirat. Naudzubillah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa anak dan keluarga serta istri kita bisa dijadikan fitnah, ujian, bahkan bisa mencemarkan nama baik kita sebagai orang tua dan sebagai suami. Realita hari ini banyak kita dihadirkan oleh Allah. Kemuliaan orang tua hina gara-gara memiliki anak. Kemuliaan suami pun hina karena memiliki istri. Kenapa? Karena anak dan istri dijadikan oleh suami ataupun orang tua sebatas fitnah, ujian yang bisa mencemarkan nama baik kita di dunia dan terlebih naudzubillah sampai di akhirat. Dan jangan sampai yang ketiga, anak dan istri kita dijadikan sebagai zinatul hayatid dunia, sebatas hiasan dunia yang bisa melupakan kita kepada Allah. Orang tua mencari nafkah dari pagi sampai malam, suami mencari nafkah dari pagi sampai malam demi istri dan anak. Naudzubillah tsumma naudzubillah, sampai mereka meninggalkan sholat, sampai mereka meninggalkan puasa dengan sebuah kata, kenapa kau Pak begitu besar tenagamu untuk mencari nafkah? Karena saya memiliki anak, karena saya memiliki istri. Sementara perintah Allah mereka tinggalkan. Berarti anak dan istri yang diberikan kepadanya sebatas hiasan yang bisa melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh sebab itu, hadirin ahli kuliah subuh yang dimuliakan oleh Allah,
Marilah kita jadikan anak kita, marilah kita jadikan istri kita cinta yang sebenar-benarnya, sampai kecintaan kita kepadanya mari anak dan istri kita bawa sampai ke akhirat. Kita terkadang terlena dengan kata cinta. Mari kita bawa istri kita sampai ke akhirat, mari bawa anak kita sampai ke akhirat. Luar biasa tatkala istri kita dibawa oleh kita saking cintanya sampai ke akhirat, nanti istri kita akan melebihi kecantikannya daripada bidadari surga. Karena apa? Usaha kita membawa istri menjadi ahli surga. Tatkala anak kita yang kita cintai sekarang, kita benar-benar cinta sampai kecintaan kita bawa mereka sampai ke akhirat, dan yakin nanti anak kita merupakan wildan sebagai pelayan-pelayan nanti kita di akhirat. Luar biasa. Sedekah yang tidak berhenti sampai sebatas di dunia, anak dan istri kita. Oleh sebab itu, para ulama memberikan sebuah cara bagi kita agar anak dan istri kita supaya bisa dijadikan perhiasan yang sangat luar biasa, bukan sebatas sekarang di dunia tapi sampai kelak di akhirat. Yang pertama, mari anak dan istri kita diisi hatinya dengan pol keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebatas ia mengatakan Allah Tuhanku, bukan sebatas ia katakan Tuhanku adalah Allah, tapi mari anak kita supaya terbiasa jiwa dan raganya merasa dihadirkan dalam dirinya Allah dalam setiap langkah dan geraknya. Sebuah ajaran yang sangat mulia ketika Islam memberikan anak kita lahir ke alam dunia, apa yang ia dengar adalah lafzul jalalah. Tatkala anak kita lahir ke dunia, yang kita pertama sampaikan terhadap anak kita di telinga kanan anak kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal anak kita belum begitu jelas melihat, padahal anak kita belum begitu jelas mendengar, padahal anak kita belum begitu dalam kehidupan. Tapi kenapa Islam menganjurkan ketika kita dihadirkan anak oleh Allah, apa yang mereka dengar adalah lafzul jalalah, lafaz Allah. Pun demikian tatkala kita meninggalkan dunia, padahal telinga kita sudah tidak mendengar, badan kita sudah tidak bergerak, mata kita sudah tidak melihat, tapi apa yang kita dengar ketika kita masuk ke liang lahat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafzul jalalah yang disampaikan di akhir kita masuk liang lahat. Artian demikian, jangan sampai hilang Allah di dalam hati kita, di dalam hati anak kita, di dalam hati istri-istri kita. Maka insya Allah tatkala iman tertanam di anak kita, tatkala iman tertanam di istri kita, dan tatkala iman terlebih tertanam di kita sebagai orang tua dan suaminya, insya Allah kita masuk ke dalam ridhonya Allah. Tatkala kita masuk dalam ridhonya Allah, insya Allah tempat yang diridhoinya pun akan Allah berikan terhadap kita, insya Allah. Yang kedua, berusaha agar anak dan istri kita bawa sampai ke akhirat, menjadikannya kebahagiaan bagi kita, masuk bersama-sama ke tempat yang diridhoi oleh Allah, yaitu dengan cara mengisi otaknya dengan ilmu, terlebih ilmu agama. Mangga kita cermati bersama. Di akhir zaman seperti ini, ya Allah, Allah berbagai macam kejadian dilihatkan olehnya. Tidak cukup iman, tapi tatkala ilmu minim, ilmu dari agama, ilmu umum, oke, sangatlah tinggi,
Tapi tatkala ilmu agama sangatlah minim, naudzubillah tsumma naudzubillah, anak kita bisa menjerumuskan orang tua terhadap lembah kehinaan. Istri bisa menjerumuskan suaminya ke lembah kehinaan. Kenapa? Karena ilmu agama yang minim. Momentum Ramadan yang sangat luar biasa, rumah kita yang sangat luar biasa, yang sebagai madrasatul mukminin, tempat pendidikan bagi kita, anak dan istri kita. Marilah kita isi kepala kita, kita isi kepala anak-anak kita isi istri-istri kita dengan memaksimalkan pemahaman terhadap ilmu agama yang sangat rentan di akhir zaman. Pemahaman ilmu agama. Mari kita dekati madrasah, mari kita dekati pesantren, mari dekati majlis-majlis ilmu, karena dari majlis ilmu lah sumber keimanan dan ketenangan Allah berikan terhadap kita. Insya Allah cinta kita terhadap anak, insya Allah cinta kita terhadap istri akan menjadikan kebahagiaan, bukan sebatas bahagia di dunia, terlebih kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat. Yang ketiga, agar anak beserta istri kita terbawa oleh kita sampai ke akhirat, menjadi kebahagiaan tersendiri. Tentunya di dunia tatkala kita bertamasya, tatkala kita menghabiskan waktu weekend ke tempat-tempat rekreasi, tentunya akan berasa nikmat andai kata beserta anak dan istri kita. Kita bayangkan, terlebih berasa nikmat, terlebih berasa luar biasa tatkala anak dan istri kita masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama kita. Ya Allah, kita hampa hidup tatkala bertamasa cuma sendiri. Kita tidak berasa enak weekend sebatas kita seorang ayah, tapi akan berasa nikmat libur weekend ataupun nanti lebaran beserta satu keluarga. Bayangkan andai kata satu keluarga nanti kita masuk terhadap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita berusaha dengan yang ketiga, jangan sampai perut anak kita, jangan sampai perut istri kita dimasuki oleh makanan dan minuman yang haram. Jangan sampai istri dan anak kita diasupi makanan dan minuman yang haram. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Andai kata tertanam dalam daging istri kita, andai kata tertanam dalam diri anak kita daging dari buah makanan ataupun minuman yang haram, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, fannaru aula bih, neraka lebih utama baginya. Dan tatkala anak masuk ke dalam nerakanya Allah, tatkala istri kita masuk ke dalam nerakanya Allah, tidak akan lepas dari kita sebagai suami dan tidak akan lepas bagi kita sebagai orang tua. Karena Allah jelas menyatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Karena Nabi bersabda, awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa auladu. Hal yang pertama yang bertalian dengan istri dan anak adalah lelaki, yaitu kita sebagai orang tua dan kita sebagai suami dari istri kita. Tidak akan bebas tatkala istri kita masuk ke neraka, kita enjoy ke surga, tidak akan. Tidak akan merasa bebas dan enjoy kita masuk ke dalam surganya Allah andai kata anak-anak kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Oleh sebab itu marilah kita jaga perut kita jaga perut anak kita jaga perut istri kita dari barang-barang yang haram. Karena insya Allah dalam rumah tangga akan mendapatkan sebuah ketenangan, kedamaian bersumber salah satunya dari asupan-asupan gizi makanan dan minuman terhadap anak dan istri kita.
idza dakhalal halal kharajal halal wa idza dakhalal haram kharajal haram. Andai kata yang masuk ke dalam perut anak kita, andai kata yang masuk terhadap perut istri kita dan perut kita sebagai orang tua dan suami barang yang halal, maka insya Allah kharajal halal, anak kita akan melakukan hal-hal yang terbaik, istri kita akan melakukan hal-hal yang terbaik. Kenapa? Asupan-asupannya hal-hal yang baik, yang halal. Jangan sampai kita salahkan semena-mena terhadap istri kita. Jangan sampai kita salahkan semena-mena terhadap anak kita. Tatkala ya Allah Rabbi, kenapa anak kita berani membentak kita kepada orang tua? Kenapa istri kita sampai berani membentak kita kepada suaminya? Kontrol. Jangan sampai kita lupa barangkali ada makanan haram yang masuk di perut anak ataupun istri kita. Karena ketika masuk hal yang haram terhadap anak ataupun istri kita, maka pastilah kelakuan-kelakuan yang haram akan timbul dan dilakukan oleh anak dan istri kita. Oleh sebab itu, ketenangan, kedamaian Ramadan kali ini bersumber insya Allah awalnya dari rumah kita sendiri. Tatkala anak kita, istri kita tenang, damai, insya Allah diri kita sebagai suami, diri kita sebagai kepala rumah tangga, bapak dari anak-anak akan merasa tenang. Tatkala tenang, insya Allah ibadah kita akan merasa nyaman. Tentunya tatkala kita merasa nyaman, enjoy dengan ibadah, merasa nikmat dengan ibadah, itulah hakikat dari sebuah perintah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita dan istri kita sebagai qurrata a'yun yang bisa membahagiakan kita di dunia dan terlebih membahagiakan kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengarahkan mereka dengan 3 poin tadi, supaya mereka terbawa oleh kita masuk ke akhirat di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kuliah subuh yang sangat singkat dapat bermanfaat dan menjadikan kebaikan tersendiri bagi al-fakir khususnya dan bagi kita sekalian umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.